Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku, Anggreni Puput. Oke, di video kali ini aku mau membahas sebuah bangunan bersejarah lagi. Kalau dulu aku udah pernah bahas mengenai bangunan Lawang Sewu, sekarang aku masih tetap mau bahas bangunan yang ada di Semarang juga, yaitu Kota Lama Semarang. Tapi sebelum kita masuk ke inti dari videonya, aku mau mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang udah klik video ini. Dan aku mohon bantuannya buat subscribe, komen, dan like, karena itu akan sangat membahagiakan aku. Oke, karena kita mau bahas sejarah sampai dengan kisah-kisah mistisnya, aku nggak mau lama-lama, kita langsung masuk aja ke inti dari videonya. Let's play. Kota Lama. Kota Lama terletak di Jalan Suprapto nomor 31, Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Sejarah awal adanya kawasan Kota Lama Semarang diawali dengan penandatanganan perjanjian antara Kerajaan Mataram dengan VOC. Penandatanganan ini dilakukan pada tanggal 15 Januari tahun 1678 yang kala itu Amangkurat II atau Amangkurat Kapindo, yaitu seorang susuhunan Mataram kelima yang pada saat itu menjabat pada tahun 1677 sampai dengan 1703, menyerahkan Semarang kepada VOC sebagai bentuk upah karena VOC telah berhasil membantu Kerajaan Mataram untuk menumpas pemberontakan Trunojoyo. Jadi, pemberontakan Trunojoyo ini adalah pemberontakan yang dilakukan oleh para bangsawan dari Madura, yaitu Raden Trunojoyo bersama sekutu untuk melawan Kerajaan Mataram yang dibantu oleh VOC. Nah, setelah pemberontakan itu selesai, akhirnya Semarang berada di bawah kekuasaan VOC. Setelah Semarang berada di bawah kekuasaan VOC, dibangunlah sebuah benteng pertama yang bernama Benteng Vijfhoek. Apa itulah, nggak tahu bahasa Belanda soalnya. Yang pada saat itu digunakan oleh para warga Belanda untuk tempat tinggal. Namun lama-kelamaan benteng tersebut tuh nggak muat untuk menampung orang Belanda yang tinggal di sana karena juga ada masyarakat pribumi yang tinggal di sana, hingga akhirnya dibangunlah rumah-rumah di sekitaran benteng tersebut. Dan bukan cuma rumah-rumah warga aja, tapi juga dibangun perkantoran hingga gedung pemerintahan. Lalu pada tahun 1740 sampai dengan 1743 terjadilah peristiwa Geger Pacinan. Geger Pacinan itu adalah peristiwa penghilangan nyawa orang-orang Tionghoa yang berada di wilayah Kota Lama. Setelah perlawanan itu berakhir, dibangunlah fortifikasi atau benteng-benteng yang mengelilingi kawasan Kota Lama Semarang. Namun pada tahun 1824, bangunan fortifikasi itu dibongkar karena dianggap tidak sesuai dengan perkembangan dari Kota Lama tersebut yang sangat pesat. Untuk mengenang benteng-benteng dari kawasan Kota Lama tersebut, maka jalan-jalan yang ada di sana diberi nama dengan Noorderwaalstraat atau Jalan Tembok Utara, yang sekarang adalah Jalan Merah, Oosterwaalstraat atau Jalan Tembok Timur yang sekarang namanya adalah Jalan Cendrawasih, Zuiderwaalstraat yaitu Jalan Tembok Selatan yang sekarang adalah Jalan Kepodang, dan juga Westerwaalstraat yaitu Jalan Tembok Barat yang sekarang namanya adalah Jalan Putantular. Lalu pada abad ke-19 sampai 20, wilayah ini sebagai tempat pusat perdagangan. Oke, sekarang aku sambil baca ya, karena aku takut banget salah. Jadi, bangunan ini sekarang dialihfungsikan sebagai gedung bekas The Javas Bank yang saat ini menjadi Semarang Creative Gallery, gedung bekas kantor pengadilan pemerintahan Belanda yang pernah menjadi rumah dinas pendeta gereja Immanuel dan pada tahun 2006 menjadi rumah makan mewah bergaya Sunda. Lalu sebagai gedung marba, gedung Spiegel yang saat ini digunakan untuk bar dan distro, gedung bekas Van Drop saat ini menjadi Dream Museum Zone, terus gedung Marabunta yang menjadi gedung serbaguna, dahulunya bernama Staatsschouwburg yang merupakan gedung komedi, gedung keuangan PAPAK yang dulunya merupakan gedung balai kota, Bank Mandiri KCM Putantular dulunya merupakan gedung Société de Harmonie,
Lalu gereja Belenduk yang dibangun pada abad ke-18 dan masih berfungsi sebagai tempat ibadah hingga saat ini. Lalu jembatan Berok atau Government-Stenberg yang dibangun pada abad ke-17 dan masih kokoh hingga saat ini. Kalau tadi aku baca, jembatan Berok ini sebenarnya berasal dari bahasa Belanda yang namanya Berk. Tapi karena pelafalan orang Jawa itu jadi kayak Berok, padahal Berk jadi Berok gitu. Kayak ada beberapa bahasa Belanda yang kalau orang Jawa bilang kalau di Indonesia tuh namanya pensil. Ini juga aku baru tahu semalam banget. Ternyata orang Jawa itu bilangnya petelot. Ternyata petelot itu berasal dari bahasa Belanda yang namanya adalah potlut. Jadi orang Jawa pelafalannya jadi petelot gitu loh. Jadi ada banyak banget kata-kata serapan yang masih kita gunakan di sehari-hari yang berasal dari bahasa Belanda. Nah, kawasan Kota Lama Semarang ini menjadi saksi bisu sejarah Indonesia semasa kolonial Belanda. Dan ngomong-ngomong mengenai masa kolonial, pasti banyak banget kisah-kisah di balik masa tersebut. Kali ini aku mau bahas mengenai kisah mistis di masa kolonial yang berkaitan dengan kawasan Kota Lama Semarang. Langsung masuk aja, let's go. Yang pertama adalah urban legend yang terkenal di Kota Lama Semarang, yaitu hantu Belanda. Seperti yang tadi aku bilang, kalau kawasan Kota Lama Semarang ini dulunya adalah sebagai tempat tinggal para warga Belanda. Jadi make sense kalau hantu-hantu di sana itu adalah hantu-hantu Belanda atau noni-noni Belanda. Bahkan seringkali orang-orang yang kesana berniat untuk uji nyali atau mencari-cari hantu itu sering banget kesurupan sama noni-noni Belanda. Nah, biasanya noni-noni Belanda ini sering merasuki pengunjung di wilayah bekas perkantoran yang sudah terbengkalai. Selanjutnya adalah sosok tanpa kepala. Jadi pernah ada acara uji nyali di mana acara tersebut diikuti oleh 13 orang, yang mana 13 orang itu bukan sekedar dipilih aja tapi memang harus 13 karena angka 13 dianggap sebagai angka yang sakral. Selama uji nyali itu, 12 orang dari mereka melihat penampakan sosok tanpa kepala di samping penampakan rambut yang menjuntai dari atap bangunan tersebut. Dan satu orang sisanya melihat sosok penampakan rambut yang menjuntai tersebut turun dengan penampakan sosok dengan baju berwarna putih. Menurut cerita-cerita yang aku dapat, penampakan rambut panjang itu nggak cuma di satu titik aja, tapi ada di berbagai titik. Selain itu, ada sosok hantu lokal yang menyerupai noni Belanda. Jadi ada satu sosok hantu lokal yang menyerupai noni Belanda yang kalau misalnya orang bisa lihat itu dari jauh kelihatannya kayak noni Belanda karena ia memakai pakaian khas dari Belanda, tapi setelah didekati ternyata itu adalah hantu-hantu lokal seperti yang kayak kita tahu, yaitu Miss K. Dan yang terakhir adalah sosok genderuwo. Sosok ini adalah sosok yang paling sering mengganggu di kawasan Kota Lama, apalagi di gedung-gedung yang sudah terbengkalai. Sosok ini sering mewujudkan dirinya pada orang-orang yang berniat menantang dan ingin mencari-cari ada hantu apa aja sih di kawasan Kota Lama ini. Bahkan karena saking sering mengganggunya, sosok ini sampai diikat. Tapi aku nggak tahu ya, itu diikatnya sama sesama hantu atau sama orang dengan doa-doa gitu, biar nggak saling mengganggu. Nah, jadi itu kisah-kisah mistis yang aku dapat mengenai Kota Lama Semarang. Tapi di balik kisah seram dari Kota Lama Semarang ini, Kota Lama Semarang menjadi salah satu destinasi yang wajib kalian kunjungi kalau kalian lagi berkunjung ke Kota Semarang. Oke, mungkin itu aja video mengenai sejarah Kota Lama kali ini. Kalau misalnya aku ada salah-salah informasi, mohon banget ditulis di kolom komentar. Dan kalau misalnya ada kurang-kurang juga boleh banget dikoreksi di kolom komentar.
Itu aja video dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.